Di suasana yang cerah, kita diperlihatkan pada seorang pria tua, yang diketahui telah menghabisi anak dan istrinya di pinggir danau. Lalu sejenak, mulut pria itu komat-kamit yang kemudian, ia pun menodongkan pistolnya pada kepalanya, dan akhirnya menembakkan dirinya. Dan film pun dimulai, sebuah mobil berhenti tepat di depan sebuah rumah di pinggir danau. Mobil tersebut dikendarai oleh seorang ayah bernama Kevin, dan anak istrinya yang bernama Veronica, Sarah, dan Matteo. Kevin dan keluarganya akan berencana untuk pindah rumah di sebuah daerah yang bernama Candlewood Hills. Di sana, mereka disambut oleh agen pengelola rumah yang bernama Maude, dan ia pun langsung mengantarkan mereka masuk ke dalam untuk melihat-lihat interior rumah tersebut yang sangat klasik. Maude mengatakan, jika rumah ini sudah berisi beberapa perabotan di dalamnya, karena pemilik sebelumnya membiarkan perabotnya berada di sini. Sekilas, Maude menceritakan tentang riwayat rumah ini, jika rumah ini sudah berdiri selama puluhan tahun, dan berkali-kali mengalami renovasi, demi membuat penghuninya semakin nyaman menempati rumah ini. Lalu entah apa yang terjadi, tiba-tiba Maude terdiam seperti patung, sebelum Kevin berupaya untuk menyadarkannya. Maude pun memohon maaf atas keanehannya itu, lalu ia menunjukkan sebuah ruang makan yang berada di luar rumah yang sengaja didesain demikian, agar sekeluarga bisa menikmati makanannya sambil menikmati alam sekitarnya. Lalu Matteo menghampirinya dengan membawa sebuah tanaman aneh. Maude pun menyarankan untuk hati-hati dengan tanaman tersebut. Kemudian, Maude izin pamit untuk melanjutkan pekerjaannya untuk menunjukkan rumah lain pada pembelinya. Ia berharap, semoga Kevin dan keluarganya bisa betah untuk tinggal di rumah ini. Di dalam rumahnya, Sarah mencoba bertanya pada ayahnya, mengapa mereka harus pindah rumah di daerah terpencil ini. Kevin pun memberikan alasannya, karena mereka sudah terlalu capek hidup di kota yang penuh polusi dan kriminalitas, sehingga Kevin ingin mencoba hidup dengan suasana baru yang lebih segar, aman dan tentram. Sarah hanya tak terlalu suka tinggal di sini, yang jauh dari kekasihnya dan teman-temannya itu. Kevin meyakinkannya, jika Sarah lama-lama akan terbiasa untuk tinggal di rumah ini. Scene berpindah pada sebuah supermarket di daerah tersebut. Petugas kasir yang bernama Lisa, tampak asing melihat Kevin di sini. Ia mengira, jika Kevin sedang berlibur di daerah ini. Kevin pun terus terang, jika sekarang dirinya menjadi warga daerah ini, yang sekarang menempati sebuah rumah mewah di pinggir danau. Lisa yang mendengarnya pun langsung menampakkan ekspresi yang heran, seolah-olah ada yang disembunyikan olehnya. Kevin pun kembali ke rumahnya yang tanpa diduga, ia melihat seorang pria di hadapannya. Kevin yang menyadarinya pun mencoba melihatnya sekali lagi, namun pria itu pun menghilang. Hari pun berganti pagi, Kevin dan keluarganya berkumpul di dapur untuk sarapan bersama. Sarah pun menanyakan perkiraan kapan rumah ini dipasang wifi, karena dirinya semalam tak bisa berkomunikasi dengan kekasihnya, yang memang di daerah ini sangat susah sinyal. Kevin pun mengatakan, jika petugas wifi akan tiba sekitar nanti di siang hari. Karena Sarah merasa bosan, ia pun pamit untuk keluar, melihat-lihat lingkungan sekitar. Kevin yang kebetulan juga ingin jalan-jalan melihat sekitarnya pun langsung mengajak Matteo untuk ikut bersamanya. Dan kemudian, Kevin dan Matteo pun berjalan berdua di dalam hutan. Di sana, mereka melihat sebuah rumah kosong yang tampak sudah tak ditempati selama bertahun-tahun. Karena penasaran, Kevin mencoba mengetuk rumah itu, dan tak ada satupun yang menjawab. Tetapi saat Kevin mencoba untuk mengintip dari balik jendela, di dalam terdapat seseorang yang sedang duduk terdiam yang sedang melihat TV gambar semut. Tiba-tiba dari belakang, seorang wanita aneh menodongkan pistolnya pada Kevin. Ia mengira, jika Kevin datang ke rumahnya untuk mencuri. Kevin mengatakan, jika dirinya hanya kebetulan lewat saja. Wanita itu tiba-tiba berbicara ngelantur, bahwa ia tak akan membiarkan Kevin menculik anaknya tersebut. Matteo pun datang menghampiri Kevin, dan wanita itu langsung memanggilnya untuk tak dekat-dekat dengan Kevin. Marla juga mengucapkan nama Freddy dan Liliana pada mereka. Karena wanita ini makin gak jelas ngomongnya, Kevin pun menyuruh Matteo untuk lari dari tempat ini. Wanita itu langsung menembakkan pistolnya pada Kevin, tapi untungnya, pistolnya itu tak ada pelurunya. Di saat kesempatan ini, Kevin pun langsung lari dari wanita aneh tersebut. Kevin yang melihat salah satu penduduk di sana pun langsung menghampirinya dan berkata, jika dirinya melihat wanita aneh dengan membawa pistol. Pria itu yang bernama Elijah berusaha menenangkannya, jika wanita itu bernama Marla, yang dirinya sedang mengalami gangguan kejiwaan, dan Kevin tak perlu khawatir tentang dia, karena dirinya hanya merasa terganggu, jika ada orang asing yang datang ke rumahnya. Elijah mengenalkan diri, jika dirinya adalah manajer properti di perumahan ini yang tentunya, dirinya akan bertanggung jawab tentang perumahan di daerah ini.
Elijah pun mengucapkan selamat datang pada Kevin sebagai warga baru di daerah ini. Lalu Kevin bertanya tentang siapa itu Freddy dan Liliona, karena sebelumnya, Marla sempat mengatakan itu padanya. Elijah pun menceritakan sejarah tentang Liliona, jika ia adalah putri dari kepala suku ini, yang mencintai seorang pria bernama Freddy, yang berasal dari luar suku mereka. Karena ayahnya menyuruh Liliona untuk menikah sesama suku mereka, Liliona pun menolaknya, dan ia memilih untuk kabur naik perahu menuju ke air terjun bernama Housatonic untuk bundir. Freddy yang mengetahuinya, langsung mencoba menghentikan tindakan Liliona, namun usahanya tak berhasil, dan mereka berdua pun akhirnya terbunuh di air terjun tersebut. Warga pun menamai tempat mereka terbunuh dengan nama Loverlip, yang lokasinya tak jauh dari kampung mereka. Legenda pun mengatakan, jika roh mereka sampai sekarang masih bergentayangan di sana. Kevin pun berterima kasih atas cerita singkat tentang legenda di kampung mereka tersebut, dan ia pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya itu. Scene berpindah pada Veronica dan Sarah, yang mereka berdua bersiap-siap untuk jogging bersama, menikmati keindahan alam di daerah tersebut. Karena sebelumnya, mereka yang merupakan warga kota, belum pernah merasakan suasana sesegar ini. Mereka pun memulai joggingnya tersebut, melewati beberapa tempat. Sarah yang jarang melakukan jogging pun cepat kelelahan, hingga mereka berdua pun untuk istirahat sejenak di pinggir danau itu. Kemudian mereka melanjutkan joggingnya, karena Veronica terlalu cepat, membuat Sarah pun tertinggal di belakangnya. Di sana, ia melihat sebuah gubuk kayu di sebelahnya. Sarah yang penasaran, mencoba untuk mendekatinya. Veronica pun menghampiri Sarah yang ketakutan. Tetapi anehnya, gubuk kayu itu tiba-tiba berubah menjadi bangunan kecil tua. Tak ingin mempermasalahkannya, Sarah pun pergi dari tempat itu. Kembali pada Kevin, yang sedang menata barang-barangnya di rumahnya itu. Sejenak, ia melihat sebuah shotgun yang terpajang di dinding, dan ia pun langsung mengambilnya. Saat diperiksa, ternyata shotgun itu benar-benar asli, dan terdapat peluru di dalamnya. Karena tak ingin membahayakan keluarganya, ia pun langsung menyimpannya di dalam lemari. Kevin pun lanjut membersihkan halaman rumahnya, yang bertepatan dengan Veronica dan Sarah yang tiba di rumahnya, yang kondisi Sarah tampak tak baik-baik saja. Di saat itu, Kevin yang pandangannya samar-samar, melihat Elijah di dalam hutan, yang sedang memerhatikan dirinya. Lagi-lagi, Elijah menghilang dari pandangannya itu. Matteo yang melihat Sarah telah pulang ke rumahnya, ia pun langsung menghampirinya, dan menceritakan tentang legenda kisah Freddy dan Liliona yang terbunuh di danau dekat rumah mereka. Sarah pun justru tak percaya dengan kisah itu yang menurutnya, itu hanya kisah kuno yang ada pada zaman penjajahan saja. Sarah pun menyuruh Matteo untuk tak percaya dengan hal itu, dan menyuruhnya untuk pergi dari kamarnya. Tetapi, di saat Matteo akan beranjak dari kamarnya, seketika itu dirinya mengalami halusinasi, dan melihat seseorang yang sedang mengesot di rumahnya. Di malam harinya, Veronica menceritakan tentang Sarah tadi yang tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat dirinya takut. Lalu Veronica mendengar, jika Kevin menyebut dirinya adalah gila. Veronica pun tersinggung dengan hinaannya itu, padahal, Kevin tak merasa menyebutnya. Lalu Veronica kembali mendengar, jika Kevin ingin menghabisinya. Veronica pun kembali tersinggung dengan ucapannya itu. Kevin hanya bingung, dengan tingkah laku Veronica yang begitu aneh. Keesokan harinya, mereka berkumpul bersama untuk sarapan. Di saat itu, Sarah mulai berhalusinasi, melihat Matteo sedang memakan sebuah mata manusia. Sarah merasa, jika Matteo sedang mempermainkan dirinya, dengan mengunyah sebuah mata, lalu menyembunyikannya. Matteo justru tak paham, apa yang dibicarakan oleh Sarah. Where is it, you little... Stop! Where... Kevin dan Veronica berusaha untuk menghentikannya. Veronica pun menyebut, jika pikiran Sarah mulai tak waras. Karena tak ada yang percaya, Sarah pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian, Kevin pun melanjutkan aktivitasnya, dengan memotong kayu bakar, yang sulit untuk dipotong. Di saat itu, Elijah menghampirinya dengan membawa gergaji mesin. Kevin yang terkejut pun langsung memarahinya. Elijah pun mengatakan, jika ia hanya berupaya untuk membantu memotong kayu itu saja. Kevin pun berterima kasih atas bantuannya itu. Kemudian, Veronica mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya. Saat dibuka, dia adalah Brandy, tetangganya yang tinggal di seberang rumahnya. Ia datang ke sini, untuk menyambut kedatangan mereka di kampung sini, dengan memberinya sepotong brownies. Veronica pun menghargai pemberiannya, dan mengajaknya untuk mampir ke dalam rumahnya.
Saat di dalam rumahnya, Brandy sangat kagum dengan kemewahan rumah ini. Karena rumahnya sendiri, tak sebagus rumah ini. Brandy tak sengaja melihat Kevin dari balik jendela, dan sangat kagum dengan ketampanannya. Veronica yang mendengarnya pun sungguh tak menyukainya. Lalu Brandy mengatakan, jika Veronica beruntung memiliki suami yang bertanggung jawab, yang bisa memberi fasilitas rumah semewah ini. Karena dirinya saat ini tinggal bersama pacarnya yang pengangguran dan hobi meminum bir. Alasan Brandy tetap bertahan bersamanya, karena pacarnya jago bergoyang di ranjangnya. Tetapi dirinya terus terang, jika sangat menginginkan seorang pria yang bertanggung jawab seperti Kevin. Veronica pun menyuruhnya untuk tak mengatakan hal itu lagi kepadanya. Chit-chat. Di saat Kevin dan Elijah masih bersama, Kevin pun mencoba menanyakan tentang tujuan Elijah mengintainya kemarin. Elijah pun tak paham apa yang sedang Kevin bicarakan. Kevin justru yakin jika dirinya benar-benar melihat Elijah di balik pohon itu. Elijah dengan tegas, jika ia tak melakukan apapun kemarin, bahkan ia menganggap jika Kevin benar-benar tak sopan menfitnah dirinya. Kevin pun akhirnya terdiam dan tak ingin membahasnya lagi. Sementara itu, Brandy yang telah menghabiskan suguhan susunya dengan tak sopannya meminta lagi susunya itu. Veronica yang mulai kesal menyuruhnya untuk pulang karena dirinya masih ada kesibukan. Dengan senang hati, Brandy pun langsung pamit dari rumahnya. Lalu ia juga sempat berpapasan dengan Kevin dan ia langsung memandanginya dengan senyuman, bagaikan pelakor yang sudah menemukan mangsanya. Scene berpindah pada Matteo, yang sedang membuat api unggun. Di saat itu, tiba-tiba dirinya melihat sesosok aneh dari kejauhan. Makin lama, sesosok itu datang mendekat, yang membuat Matteo pun panik, hingga ia pun segera berlari dengan ketakutan. Kevin yang melihatnya pun langsung menanyakan apa yang terjadi. Matteo pun mengatakan, jika ia melihat sesosok Freddy yang mengejarnya. Dengan sigap, Kevin langsung menghampirinya, namun tak ada siapapun di sana. Lalu Kevin menasehatinya, untuk tak lagi percaya dengan kisah legenda itu yang tak nyata. Di malam harinya, Sarah sedang tidur termenung, dengan ekspresi yang kecewa, karena dirinya kini telah diputuskan oleh pacarnya itu, karena jarang mengabarinya. Lalu Matteo datang menghampirinya. Matteo pun menjelaskan keanehannya selama dirinya tinggal di rumah ini, yang tiba-tiba mulai digentayangi oleh sesosok yang menurutnya itu Freddy. Begitupun juga dengan Sarah, yang benar-benar kecewa setelah pindah ke rumah ini, karena benar-benar mengacaukan kehidupannya sebagai remaja yang suka bersenang-senang. Dan semua keanehan pun dimulai, Kevin yang pada saat mau tidur, ia sekilas, tiba-tiba melihat sesosok di rumahnya. Lalu Matteo tiba-tiba mendengar seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Sarah yang sehabis mandi, tiba-tiba melihat sesosok wanita dari luar rumahnya, hingga tiba-tiba tangannya berubah jadi menyeramkan. Kevin dan Veronica yang mendengarnya pun langsung menghampirinya. Tetapi lagi-lagi, Kevin tak mempercayai apa yang Matteo lihat. Sarah datang menghampirinya, dan juga mulai yakin, dengan kejanggalan apa yang ia juga rasakan sebelumnya. Kevin pun mengumpulkan mereka semua dan menjelaskan, jika rumah dan hutan ini tak berhantu, karena baginya, hantu itu tak nyata. Tetapi ia tetap yakin, jika Elijah sengaja ingin menakuti-nakutinya, karena Kevin merasa, Elijah tak menyukai keberadaan mereka di kampungnya ini. Ia juga merasa dari awal bertemu, ia sangat curiga dengannya, bahwa Elijah bukanlah pria yang baik-baik saja. Veronica yang muak mendengar omong kosong ini, meminta Kevin untuk tak lagi membahasnya. Tetapi Matteo menyuruh ibunya untuk menghargai apa yang sedang mereka permasalahkan. Justru hal itu membuat Veronica pun kesal, dan hampir saja memukul Matteo. Keesokan paginya, Brandy kembali datang mengunjungi rumahnya, lalu menyapa Veronica. Tetapi Veronica tak mempedulikannya, dan ia langsung kembali ke rumahnya. Akhir-akhir ini, Veronica mudah emosi semenjak pindah ke rumah ini. Bahkan saat ia melihat Brandy mencoba menggoda Kevin, ia tak segan-segan langsung menamparnya, dan mengusirnya dari rumahnya. Lalu secara tak sengaja, Kevin tiba-tiba melihat Elijah yang menuju ke belakang rumahnya. Namun saat diikuti, Elijah pun langsung menghilang. Hal itu benar-benar membuat Kevin pun emosi kepadanya. Di malam harinya, mereka makan malam di teras rumahnya. Tetapi tak berjalan lancar, seperti Veronica yang masih kesal dengan kejadian tadi pagi. Secara tak sengaja, Kevin kembali melihat Elijah yang sedang mengintainya di dalam hutan.
Kali ini Matteo dan Sarah juga melihatnya, tetapi dengan pandangan yang berbeda. Matteo yang melihat Freddy, dan Sarah yang melihat sesosok wanita yang diduga itu Liliana. Kevin langsung menenangkan anak-anaknya yang ketakutan, jika dirinya akan selalu melindunginya. Perkataan kasih sayangnya itu pun didengar oleh Veronica, yang membuat dirinya pun cemburu. Seolah-olah di pikiran Kevin, dirinya hanya menyayangi anaknya dibanding istrinya. The what? Veronica yang kini benar-benar tak waras, langsung melakukan tindakan, dengan memaksa memberinya obat penenang padanya. Lambat laun, akhirnya Veronica mulai tenang dan tidur di kasurnya. Sarah masih tak mengerti, sebenarnya apa yang terjadi pada mereka semua. Keesokan harinya, Kevin yang sedang menikmati secangkir kopi, tiba-tiba mendengar teriakan suara wanita di dalam hutan. Kevin langsung menghampirinya yang ternyata, itu teriakan dari Brandy, yang kakinya terkilir. Brandy benar-benar merintih kesakitan. Karena kasihan, Kevin langsung menggendongnya untuk membawanya pulang ke rumahnya. Di dalam perjalanan, Brandy benar-benar kagum, bertemu dengan seseorang seperti Kevin, yang sangat memperlakukan baik padanya. Karena rayuan mautnya itu, Kevin merasa ingin mencoba menyium Brandy. Tetapi Brandy dengan tegas langsung menolaknya, dan ia akan memberitahu kelakuannya pada Veronica. Ternyata, Brandy hanya berpura-pura terkilir saja, entah apa yang sedang ia rencanakan sebenarnya. Lalu Kevin kembali ke rumahnya, dan membuatkan larutan obat penenang untuk Veronica. Karena Kevin masih dendam dengan kelakuan Elijah yang suka menguntit rumahnya, ia pun langsung mengambil shotgun di lemarinya, dan langsung menghampiri rumah Elijah. Elijah menyambutnya dengan hangat, tetapi tidak dengan Kevin, ia langsung mengatakan semua kelakuannya, yang suka menguntit untuk menakuti dirinya dan anaknya. Elijah yang benar-benar muak dengan tuduhannya itu langsung mengatakan, jika Kevin adalah pria kaya sombong datang dari kota, yang suka berbuat semena-mena di sini, seolah-olah jika kawasan ini adalah miliknya. Kini hubungan Kevin dan Elijah pun mulai luntur, dan tak ada lagi kerukunan di antara mereka. Di malam harinya, Matteo pun mulai merasakan tentang kehadiran Freddy di rumahnya. Ia langsung menghampiri Sarah untuk memberitahunya. Sarah membenarkan, jika dirinya juga melihat Liliana di sini. Kevin pun langsung menghampiri mereka, Matteo langsung menunjukkan Freddy yang muncul di jendelanya. Saat Kevin memeriksanya, justru yang ia lihat malah Elijah yang sedang menguntitnya. Tanpa pikir panjang, Kevin langsung mengambil shotgunnya dan mengejarnya. Sementara Matteo dan Sarah kembali melihat Freddy dan Liliana di hadapannya, yang membuat mereka pun kembali ketakutan. Kevin sendiri sedang mencari keberadaan Elijah di mana. Saat ia kembali, ia tak menemukan Veronica di kamarnya. Lalu tak disangka di pandangan Sarah, Veronica berubah menjadi Liliana. Lalu ia menyeretnya keluar rumahnya. Sementara Matteo sendiri, yang melihat Kevin di hadapannya, di pandangannya, Kevin tiba-tiba berubah menjadi Freddy. Sarah pun berupaya memberontak dari Veronica yang membawanya keluar, dan langsung kembali ke rumahnya. Sarah pun bertemu dengan Kevin, yang justru di hadapan Kevin, Sarah adalah Elijah. Veronica pun menghampirinya, dan ia histeris, melihat Sarah telah terbunuh oleh Kevin. Kevin pun langsung menghampiri Matteo, yang di pandangan Matteo, Kevin adalah Freddy, sementara di pandangan Kevin, Matteo adalah Elijah. Dan akhirnya, nasib Matteo sama seperti Sarah, Kevin pun sadar, jika yang Kevin tembak adalah putranya. Tetapi pandangan Kevin masih saja suram, ia melihat Elijah di rumahnya yang padahal, itu adalah Veronica yang sedang mengambil pisau, lalu segera lari menjauh dari rumah tersebut. Kevin yang masih menganggap, jika Veronica adalah Elijah, terus saja memburunya. Veronica pun tepat berada di pinggir danau, dan Kevin pun berhasil menyusulnya. Kevin yang akhirnya menyadari, jika itu adalah istrinya, langsung menenangkannya dan memeluknya. Crazy. Akhirnya, sekeluarga pun terbunuh atas ulah mereka masing-masing. Kemudian di esok harinya, diperlihatkan Elijah yang sedang mengambil berbagai jamur liar di sekitar rumah Kevin, lalu ia mengumpulkannya untuk dibuat sebagai sebuah bubuk. Pekerjaannya itu dibantu oleh Brandy yang ternyata, Brandy adalah pacarnya.
Disinilah semuanya mulai terungkap, dan penyebab kenapa semua ini terjadi. Diketahui, rumah yang kini ditempati oleh Kevin, adalah bekas rumah milik ketua suku yang merupakan ayah Liliona, dan Elijah sendiri adalah anak cucu dari keturunannya. Karena memang rumah tersebut sangat angker, Elijah yang merupakan otak bisnis, ia memanfaatkan rumah tersebut sebagai ladang bisnisnya. Ia sengaja merenovasi rumah itu semewah mungkin, agar pembeli tertarik untuk membelinya. Lalu cara jahat Elijah untuk merencanakan semuanya, dengan membuat bubuk dari berbagai macam jamur liar hingga menjadi larutan. Lalu bubuk itu dicampur dengan air, dan dimasukkan pada lubang kecil di dekat rumah tersebut yang nantinya, larutan itu akan menyebar ke seluruh tanaman di sekitar rumah tersebut. Efek dari larutan jamur tersebut nantinya, akan membuat seseorang yang menghirupnya menjadi berhalusinasi. Jadi kesimpulannya, keluarga Kevin mengalami halusinasi di rumah angker tersebut, yang akhirnya membuat mereka bisa saling membunuh, seperti keluarga di awal film tadi, yang ternyata, mereka adalah penghuni rumah itu sebelumnya, yang juga mengalami halusinasi seperti keluarga Kevin. Siklus itu akan terjadi berulang kali ke korban-korban selanjutnya. Setelah keluarga Kevin terbunuh, datanglah pembeli baru yang akan membeli rumah tersebut, dan Maude langsung menyambut mereka seperti di awal film tadi, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Candlewood. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.